Halo, saya mau nyoba wireless ini, Mipro MR58. Wireless yang menurut saya paling advance saat ini. Kita mau coba outdoor, saya mau tahu berapa jaraknya ya. Dari wireless langsung ke ampli. Kita coba aja dari sini, terus saya akan jalan terus ke sana. Kalau kira-kira nanti putus berarti ya batasnya segitu. Hai, dari Dikro. Hari ini saya akan mencoba sebuah produk wireless terbaru yang bernama Mipro MR58. Ini baru banget masuk Indonesia. Saya pengen bikin review ini karena menurut saya ini wirelessnya unik dan punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki wireless lain, wireless system untuk gitar dengan merek lain, yang membuatnya menjadi sistem wireless paling advance saat ini. Dan menurut saya ini auto recommended sih kalau untuk musisi profesional, terutama yang nyari kualitas sound dan kekuatan sebuah wireless. Salah satu kelebihan Mipro MR58 ini yang menurut saya adalah kelebihan besar adalah dia bisa digunakan di banyak instrumen. Jadi nggak cuma untuk gitar elektrik aja, dia bisa instrumen elektrik dengan line level maupun instrumen akustik dengan microphone level. Jadi nggak cuma buat elektrik gitar aja, bisa elektrik gitar, elektrik bass, atau instrumen-instrumen yang membutuhkan mic seperti gitar akustik yang todong, ukulele, violin, saxophone, hampir semua instrumen lah. Bahkan kalau mau kahon pakai wireless juga bisa, walaupun kita nggak akan butuh wireless ya untuk kahonnya. Tapi pokoknya nggak kasih kendor, semua instrumen bisa. Selain berfungsi sebagai wireless, dia juga bisa berfungsi sebagai DI box tanpa kabel. Jadi DI box tapi wireless gitu. Dan satu lagi kelebihan besarnya adalah dia menggunakan frekuensi Wi-Fi 5 GHz, yang mana kalau kebanyakan wireless sekarang kan masih pakai 2,5 GHz, ini udah 5 GHz, jadi otomatis kemungkinan akan adanya tabrakan frekuensi di antara beberapa sistem wireless. Misalnya kita main di panggung besar, banyak band, banyak yang menggunakan wireless, itu kemungkinannya sangat kecil karena dia 5 GHz sendiri. Selain itu, Mipro ini mempunyai 3 output. Tidak seperti wireless gitar yang biasanya hanya punya satu output langsung ke efek kan kalau ditaruh di pedal itu. Ini punya 3 output, output 1, output 2, bahkan ada output tuner. Tapi output yang ketiganya adalah output balance, jadi dua output unbalance, 1 output balance. Kalau kita misalnya memakainya sebagai pedal wireless biasa, ini dari sini masuk ke efek kita lah, efek atau ampli apa langsung gimana. Tapi kalau kita menggunakannya sebagai pedal untuk instrumen akustik, misalnya gitar akustik elektrik, atau misalnya kita nodong violin atau saxophone, itu outputnya kita ambil dari sini. Karena output balance itu otomatis kalau ke mixer jauh lebih baik, karena mixer kan inputnya juga balance. Nah, penggunaan lainnya 3 output ini bisa digunakan sebagai AB box. AB box itu misalnya kita dari gitar wireless ke sini, ini bisa ke ampli 1, ini bisa ke ampli lainnya. Nanti kita bisa switch gitu. Kita maunya pakai ampli yang mana, kita switch di sini. Ini biasanya banyak dipakai gitaris-gitaris jauh dulu ya, kayak Eric Johnson, Stevie Vai, Ingwie gitu. Kayak Eric Johnson kan misalnya, saya nggak tahu tuh Pak, misalnya aja kasusnya dia clean-nya maunya pakai ampli jazz chorus gitu. Terus misalnya drive-nya dia mau pakai Marshall JCM 900, jadi kita tinggal tarik aja outputnya dari sini ke jazz chorus, ini ke JCM 900. Nanti kita switch di sini, tak gitu. Dan di wireless Mipro ini juga ada media penyimpanan yang nggak cuma wireless toh. Misalnya kita paginya kita pakai untuk main
elektrik gitar, deng metal-metalan gitu. Terus malamnya mau dipakai pemain violin, itu kan settingnya beda. Nah di dalamnya itu kita bisa save. Jadi kayak mungkin yang sudah biasa pakai pedal efek udah familiar ya, kita tinggal save. Malamnya mau dipakai violin, kita tinggal recall aja. Oh program nomor 2 misalnya gitu. Buat saya fitur ini pada sebuah wireless serbaguna sih, maksudnya overkill gitu. Mana ada wireless yang begitu yang bisa di-save. Banyak sih fitur yang lain, cuma mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas sambil lihat bagaimana produk ini bekerja aja kali ya. Oke, sekarang kita akan unboxing produk ini, Digital Wireless Mi System. Mi System atau MI System, instrumen pedal system. Kalau mereka menyebutnya instrumen pedal system, saya sih sederhananya menyebutnya ini wireless saja, wireless system, tapi dia istimewanya berbentuk pedal gitu loh. Sebenarnya kemarin ini udah saya buka ya, cuma ini biar kelihatan kayak video-video review yang serius gitu, kita unboxing. Jadi nanti kamu bisa tahu apa yang bisa kamu dapat dari satu box Mi Pro MR58 ini. Oke, kita buka ya. Ada manual booknya seperti biasa. Ada 2, manual dan garansi. Terus ada charger, satunya charger buat ngecas transmitternya, satunya charger buat ngecas receivernya. Kita taruh sini dulu. Nah ini Mi Pro-nya, dan ini nanti produknya seperti ini. Dan ini charger untuk ngecas transmitternya. Ini baterai. Salah satu keistimewaan produk ini adalah dia menggunakan produk baterai yang bisa kita copot removable gitu loh. Jadi kan ada wireless yang murah-murah sekarang kan biasanya baterai nggak removable. Ya dengan cycle kita pakai sekitar 1-2 tahun, baterai itu biasanya mulai drop. Nah kalau ini kelebihannya kita bisa beli baterai ini secara terpisah. Jadi bisa dicari toko-toko online gitu, nanti tinggal dimasukin sini seperti biasa. Jadi nggak yang baterainya fix ditanam gitu loh. Kemudian ada kabel ini kalau kamu ingin si wireless ini di set di strap gitar, ditaruh di strap gitar. Lalu ada ini untuk ikat ke strap gitarnya. Ada juga jack untuk konektor seandainya kamu pengen memakainya langsung ke body gitar, nggak di strap. Kalau yang kabel yang sebelumnya ini kalau kamu pengen pakai di strap, pakai kabel ini, sambungan ini, dan wirelessnya ditaruh di strap gitar kayak gitar jadul biasanya gitu. Terus ini adalah pedalnya, like this ya. Tuh, pedalnya seperti ini. Tidak seperti wireless pada umumnya, ini ada displaynya. Karena dia mirip seperti multi effect, bisa di save. Cuma dia wireless system aja. Dia ada 3 output A, B, dan tuner. Output A dan output B ini bisa dijadiin line selector 3 sama yang ini. Jadi dia total ada 3 output. Yang satu output balance ya ke DI box gitu. Terus ini ground leaf kalau misalnya buat ini ground. Ini input adaptor dan ini power. Ini juga ada satu output untuk gitar tuner. Kalau saya biasanya kalau untuk gitar elektrik, karena nanti ke efek, saya akan lewat output A atau B atau dua-duanya. Kalau saya menggunakan gitar akustik, saya ambil dari sini langsung ke mixer. Jadi dari gitar akustik wirelessly ke sini, dari sini langsung ke mixer karena dia merupakan DI box juga. Dan satu switch ini aja untuk pindah-pindah bank dan mute. Ini cukup berat loh pedalnya. Ya kita bisa bayangin karena di sini ada wireless system, preamp-nya, terus di sini ada AB box-nya, terus DI box-nya juga. Jadi isinya banyak, makanya agak berat. Ini tapi keren sih desainnya. Dan yang desain elektroniknya ini harusnya naik gaji nih karena bisa compact dalam pedal sekecil ini. Biasanya kan wireless sendiri, terus kalau multi effect ya gede-gede gitu. Oke, untuk isinya dan unboxingnya saya kira cukup itu aja. Di Mi Pro ini setiap pembelian itu akan menyesuaikan dengan instrumen apa yang kamu pakai. Misalnya kamu gitaris itu sama main itemnya ini, receivernya dan transmitternya ini. Jadi untuk gitaris begitu. Nah misalnya kamu pengen menggunakannya sebagai wireless untuk instrumen lain juga, misalnya violin, itu kita nggak perlu beli ini, kita cuma beli
ada mic-nya gitu, nanti kita tancap di sini. Kalau violin kita tancap mic violin. Nah, ini berfungsi sebagai wireless di sini. Terus kita set ini preset violin gitu misalnya. Nanti kalau saxophone kita mau ini bisa dipakai buat saxophone, kita tuh tinggal beli kayak mic dan klaimnya buat saxophone gitu. Dan itu dijual terpisah, dan bagusnya lagi harganya nggak mahal. Buat saya dengan adanya Mipro MR58 ini kayak membuka kemungkinan-kemungkinan baru gitu loh dalam dunia pengebenan, terutama manggung ya. Kalau dulu kan yang bisa jalan-jalan pakai wireless itu biasanya cuma vokalis sama gitaris. Nah ini sekarang hampir semua instrumen bisa dengan adanya Mipro ini tadi. Ini kan sekarang seru, misalnya pemain saxophone bisa ke penonton, atau pemain ukulele bisa di bar main ke atas meja. Jadi itu buat saya seru sih. Dan ini menurut saya membuat Mipro MR58 ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya di sistem wireless yang paling advance saat ini. Itu fix lah, no debat. Contohnya lagi misalnya kamu gitaris, kalau biasanya kamu bisa pakai wireless gitaris, sekarang kamu bisa pakai wireless untuk instrumen apapun dengan penambahan kayak aksesoris mic dan klipnya tadi. Apa aja yang kita bisa mainin sekarang kita bisa bikin itu jadi wireless gitu. Dan misalnya kita rental atau pengusaha sound system untuk sound panggung besar gitu, punya Mipro ini sangat menguntungkan karena kita jadi punya sistem wireless yang perfect untuk apapun gitu. Mau akustik bisa, mau elektrik bisa, perkusi pun bisa, walaupun tidak perlu ya keyboard pun bisa. Tapi sebenarnya yang biasanya wireless kan gitar, saxophone, yang mayoritas pemainnya itu berdiri. Tapi dengan adanya itu, kalau kita punya sound system itu, layanan kita jadi lebih bagus. Kalau kita biasa berurusan dengan panggung besar, mungkin saran saya beli ya lebih dari satu, karena mungkin pemain ini pengen wireless, pemain yang ini juga pengen wireless juga. Jadi nanti di panggung itu lebih hidup gitu. Sekarang bicara spek yang saya highlight karena menurut saya itu super. Nomor satu, dia audio latensinya itu cuma 1,7 milisecond. 1,7 milisecond. Untuk perbandingan, kalau kita biasa rekaman di rumah pakai soundcard, menggunakan software Pro Tools atau Cubase, itu biasanya soundcard itu latensinya bisa sekitar 15 milisecond. 15 milisecond, dan kita bisa pakai rekaman. Ini 1,7 milisecond, jadi hampir tidak ada delay yang, kalau saya sih nggak rasain sama sekali delay ini, walaupun kita jaraknya jauh ya, deng itu no delay. Kelebihan lainnya, dia menggunakan power supply 9 volt yang auto polarity. Jadi kita bisa pasang di pedal board kita, pakai power supply yang ada tanpa takut minus plusnya kebalik. Dia nanti auto polarity, jadi minus plusnya dia kan passing sendiri, tancap aja. Saya udah nyoba di pedal board saya soalnya. Terus saya juga suka bentuknya, karena dia bentuknya seperti pedal ini, cuma dengan satu switch yang gampang dioperasikan dan gampang diinstal di pedal board biasa. Terus adanya balance output ini, ada ground leaf juga. Ini sangat bagus karena ini akan mengurangi noise jika dari Mipro ini dihubungkan ke perangkat audio lain, misalnya ke ampli atau ke mixer. Nah, misalnya akustik wireless, terus dari sini langsung ke mixer, itu noise-nya jauh lebih kecil karena dia balance dan ada ground leaf-nya. Dan seperti yang saya sudah sebut tadi, semua preset bisa di-save ke dalam Mipro ini. Terus di sini ada SD card. Kita bisa masukin micro SD yang kayak buat handphone itu ke sini. Gunanya untuk meng-save program-program yang udah kita simpan, yang udah kita buat, dan untuk upgrade firmware. Misalnya di masa nanti ada upgrade firmware untuk software di sini, kita melakukannya melalui micro SD. Untuk fitur-fitur lainnya mungkin bisa kalian pause ya video ini, kalian bisa baca di sini. Nah, yang terakhir untuk harganya, dengan fitur sebanyak ini, bisa dibilang ini memang bukan wireless untuk pemula atau misalnya kaum mendang-mending ya. Ini memang untuk profesional gitu. Saya sendiri sebenarnya secara personal suka barang-barang murah, cuma kalau dalam musik dan audio itu seringkali memang harga nggak bohong ya. Harga tuh kalau murah ya gitu. Saya punya wireless tuh berfungsi. Cuma waktu itu pernah saya pakai main di Rocks, di Hard Rock Cafe. Di sana ternyata wireless itu nggak boleh dekat dengan router wifi. Jadi saya harus jauh-jauh, karena padahal sebelah kiri dalamnya Adit ada router wifi. Akhirnya saya harus jauh-jauh ke kanan, karena kalau saya dekat itu sinyalnya hilang-hilang gitu. Jadi memang harga ya nggak bohong lah. Setiap saya murah ya pasti ada kekurangannya gitu. Lalu apakah Mipro ini mahal? Sebenarnya nggak terlalu mahal juga sih, masih standar. Masih sama lah harganya dengan produk-produk wireless profesional lain seperti Aliensic,
Boss atau Shure gitu. Cuma bedanya di harga yang sama, ini fitur yang di sini jauh lebih banyak. Untuk harga, saat video ini dirilis, saya belum dapat harga yang fix ya. Jadi untuk lebih jelasnya, harga dan link pembeliannya mungkin nanti akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Nanti silakan dicek aja. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan saya tentang Mi Pro MR58 ini. Sebenarnya fiturnya masih banyak sih, cuma akan terlalu panjang video ini kalau saya bahas semuanya di sini. Jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya Didi Gro, jangan lupa subscribe. Terima kasih.